Saya salfok sama bedengan ini tinggi banget. Pengolahan tanah harus pertama kali ini dasaran. Tanaman ini dulu pas musim hujan. Tahunya itu cuman temen itu nanam OR Tavi, bagus, terus ikut-ikutan. Irit ini umur 130. Belum pernah sama sekali ngeraput. Untuk Gemini juga 0%. Lalat buah itu Mas, ada nggak ya? Lalat buah juga alhamdulillah ini 0% juga. Soalnya kan itu tadi pencegahan. Kenapa kok dibikin satu baris? Eksperimen aja dulunya, Mbak. Soalnya petani pemalas tuh. Nek dua kan kerjaannya banyak. Oh iya. Misal ngocor 2 kali, ini cuma 1 gitu aja yang dulunya. Simpel aja ya. Iya mah ternyata malah masuk. Perawatan khusus kalau satu baris itu ya, kalau sekarang ini kan udah jarang hujan. Ya, harus ngocor itu. Kocor air aja itu ya. Kocor air biasa. Ini dari awal sampai akhir mengikuti SOP-nya Buku Sakti ya Mas? 100% Mbak ini. 100%? Dari awal pengolahan tanah sampai sekarang full SOP. OR ini sendiri menurut Masnya gimana? Puas nggak Mas? Tanaman? Sangat puas Mbak. Ini perdana udah kayak gini, si kedepannya itu udah kecanduan OR. Oh, udah tanam lagi. OR, yang mau tanam juga OR Tavi lagi. Oh. Nggak resiko soalnya. Intinya nanam cabai itu ya harus telaten, gemati, jangan putus asa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Silvi. Nah, kalian pasti salfok dengan tanaman yang berada di sekitar saya kan. Ini saya sampai neduh di sini bisa. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin boleh perkenalan dulu untuk Masnya. Boleh nama, alamat, umur juga boleh. Perkenalkan, nama saya Didi, alamat Pagutan Pakurejo Bulu Temanggung. Nah, jadi Mas Didi ini kemarin sempat diwawancarai oleh seniman Bertania atau sniper itu. Iya. Nah, jadi secara nggak langsung Mas Didi ini sendiri mengikuti SOP dari Buku Sakti itu tadi. Betul. Ini dari awal sampai akhir mengikuti SOP-nya Buku Sakti ya Mas? 100% Mbak ini. 100%? Dari awal pengolahan tanah sampai sekarang full SOP. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi Mas Didi ini mengikuti SOP dari Buku Sakti, dan kebetulan yang ditanam itu varietas dari habanero, yaitu si OR Tavi. Nah, jadi Mas Didi dulu ini OR Tavi tahunya itu pertama dari mana Mas? Tahunya itu dari temen itu Mas Damar itu. Oh, dari teman. Terus berarti nggak di endorse atau dikasih siapa gitu? Tahunya itu cuman temen itu nanam OR Tavi, bagus gitu, nggak ada yang bagus gitu. Gemini. Nggak ada yang Gemini. Ya, terus ikut-ikutan. Terus coba beli sendiri gitu. Nah, ini sekitarnya juga banyak yang Gemini tuh Mbak. Iya, tadi pas lewat masih berapa HST itu, masih kecil-kecil Kecil-kecil udah pada bule. Iya. Ya, alhamdulillah 0%. 0% ya. Ini populasinya sendiri ini berapa Mas? Ini 800 lubang. 800 Berarti lubang. 1.600 tanaman. Oh, satu lubang dikasih 2 benih. Ya, soalnya ini kan satu baris. Ini saya salfok sama bedengan ini tinggi banget. Kenapa Mas kok dibikin sangat tinggi? Nah, ini pertama ya ngikutin itu toh SOP. Oh, di pengolahan tanah harus pertama kali ini dasaran. Kan tanaman ini dulu pas musim hujan. Oh, ini pas musim hujan tanamnya. Ya. Jadi alhamdulillah 0% toh, sik layu.
layu, busuk batang 0%. Aman. Jadi ini dulu waktu tanamnya ini saat musim hujan. Terus ini kenapa bedengannya dibikin sangat tinggi? Karena ya menurut SOP buku tadi. Jadi di buku sakti itu nggak cuma menerangkan tentang tentang cabai-cabai yang terkena Gemini, namun juga SOP dari pengolahan lahan hingga akhir penyakit-penyakit itu semua juga lengkap ya Mas? Lengkap. Jadi jangan khawatir. Maksudnya kalau masih bingung bisa buka Konsultasi, bisa konsultasi juga. ada grup juga. Oh yang gitu. ikut. Jadi teman-teman pertanian kalau masih bingung biasanya kan tanya tuh di temen si A, B, C, nanti malah bingung ya nanti jadinya. Jadinya malah bingung. Nah kalau di grup itu bisa tanya ke Senior-senior, ke senior-senior. sama mentori Sama mentornya gitu. Bu Sakti. Jadi punya jalannya gitu loh. Nah lanjut Mas, ini kenapa kok dibikin satu baris? Biasanya kan orang kayak mantenan gitu, kalau enggak sama varietas lain gitu. Ini eksperimen aja dulunya Mbak. Soalnya ini petani pemalas tuh. Nek dua kan kerjaannya banyak. Oh iya. Misal ngocor 2 kali, ini cuma 1 gitu aja yang dulunya. simple aja ya. Iya mah ternyata Masuk. malah masuk. Malah menguntungkan juga ya Mas. Nah setelah ini dipupuk nggak Mas dulu? Enggak sama Apa? sekali. Ini bawah musa ini nggak dipupuk? Cuman Satu Dolomit olahan aja. lahan. Dolomit sama Vertipos. Oh nggak pakai pupuk sama Enggak sekali? sama sekali. Oh mengingat saat musim hujan itu tadi ya juga mengurangi agar agar nggak terkena layu dan juga busuk batang. Iya. Dan sudah terbukti nggak terkena sama sekali. Alhamdulillah. Nah setelah itu ada perawatan khusus atau enggak Mas? Perawatan khusus kalau satu baris itu ya, kalau sekarang ini kan udah jarang hujan. Ya. Ya, harus ngocor itu. Oh kocor air aja itu ya? Kocor air biasa. Kocor air biasa karena ini udah emang agak kering. Ya. Soalnya kan lubangnya cuma di tengah. Ya. Beda sama lubang 2 baris itu, misal hujan air masuk itu kan gampang, banyak. ya. Nah ini kayaknya nggak masuk, ini tiap hari hujan aja masih kering. Jadi agak layu sedikit tuh faktor Iya. kering. Tapi untungnya kalau waktu musim hujannya tinggi itu nggak terkena layu itu tadi Mas. Keistimewaannya itu Iya. Itu bedengannya istimewa. tinggi sama satu baris nek musim hujan tuh pas kenceng-kencengnya musim hujan itu sininya tetap kering, aman. Jadi angka layu sama busuk batang itu rada aman. Terus ini saya juga salvok Mas, ini bersih banget. Emang harus, ini emang inisiatif dari Masnya atau emang ya harus dibersihkan gitu? Emang kebersihan utama kok Mbak. Kan biasanya banyak petani yang penyakit kayaknya kok nggak kerasan gitu tuh nek bersih gitu. Oh gitu, menurut Masnya kalau bersih ini memang penyakit juga nggak mau ya datang. Sama misal kita ke sawah juga kerasan, enak. Terus lanjut ya Mas, setelah pindah tanam sekitar umur berapa Mas dikasih kayak pupuk susulan kayak gitu? Nah itu ada di full SOP Pak, ada di buku sakti. Berarti itu ada di SOP buku sakti? Ya ada semua, ini jadwal ngocor, jadwal nyepray. Oh berarti sangat lengkap ya Mas? Nah ini sampai sekarang juga belum pernah ngasih pupuk, cuman kocor terus. Berarti di buku sakti itu tadi kayak obatnya apa aja, kandungan obatnya itu apa aja, itu juga ada Mas? Udah ada, komplit. Lengkap? Saya juga 0 kok sama ilmu tani cara-cara ini. Nah, itu panduannya cuman itu ngikutin aja. Iya. Gitu. Sama jadi, konsultasi di grup itu tadi. Ya. Sama bos gengnya utama. Terima kasih buat Bos Daniel. Siap, Mas Daniel.
Terus berarti ini emang dari awal hingga sampai saat ini juga mengikuti SOP itu tadi ya, SOP. Mas? Soalnya nggak tahu sama sekali saya. Oh, emang Tentang baru pertama kali ini Iya. coba lahan kayak gini. Dulu pernah, tapi ya kebanyakan gagal itu. Banyak modal tapi gagal. Udah 2 tahun atau 3 tahun ya nggak pernah nanam. Ya, ini Baru mulai nanam lagi. perdana. Dan nyobanya si OR Tavi ini. OR Tavi. Alhamdulillah aman. Aman aja. Nah, jadi Mas, kan di luar sana kan banyak tuh petani-petani yang mengira bahwa si buku sakti ini perawatannya itu termasuk yang mahal gitu. Itu menurut Masnya gimana? Biasanya kabar-kabar kayak gitu. Kemungkinan ya belum menerapkan 100% SOP. Oh, gitu. Soalnya kalau udah diterapkan 100% SOP, itu intinya di penanggulangan. Lebih ke pencegahannya Pencegahan, itu tadi ya? bukan pengobatan. Jadinya kan irit ya. Nek Iya. pencegahan itu kan sebelum kena dicegah, beda udah kena penyakit, Diobati ngobati, ya itu itu. beli obat ini belum tentu sembuh kan, jadi mahal, malahan. Oh, jadi yang membuat mahal itu sebenarnya di situ. Nah, kalau mengikuti panduan SOP malah irit. SOP itu malah irit ya, karena lebih ke pencegahan itu Pencegahan. tadi. Nah, jadi Masnya ini tadi sudah menerapkan full 100% SOP dari buku sakti itu sendiri. Jadi menurut Masnya juga kalau sudah menerapkan kayak gitu juga apa namanya? Juga irit-irit aja ya, Mas, karena ini lebih ke pencegahannya. Jadi tanaman ini belum sempat terkena penyakit, dia sudah dicegah terlebih dahulu gitu. Nah, untuk si OR sendiri ini, Mas, ini perawatannya ribet nggak sih sebenarnya? Enak ini OR itu. Masalah kan biasanya penyakit itu dikeriting atau apa itu, Ya, Gemini, bule atau Ya, yang Trips. trip itu. Nah, ini nek OR itu insek aja, Enggak mau. kandungan ambil yang paling murah. Oh iya ta. Iya, Jadi udah enggak, aman. Cuman buat pencegahan aja udah aman 100%. berarti enggak ribet, enggak rewel juga ya, Mas. Alhamdulillah Terus lancar. untuk apa kayak makanan, nutrisi gitu, Mas. Ini juga sering kayak habisnya banyak atau enggak sih sebenarnya? Irit ini umur 130 kurang lebih. Sekarang umur 130 ya? Iya, belum pernah sama sekali ngerabuk. Sama sekali. Sama sekali dari mulai tanam sampai sekarang itu sekitar habis 16 kilo. Sangat Pupuki. minim, Pol. Minim syarat. Cuma apa buat syarat tok, Mas? 16 kilo itu buat kocor-kocor doang. Tok. Iya. Cuma buat kocor aja 16 kilo. Dan ini 1.600 populasi ya termasuknya? 1.600, 800 lubang tanam. 800 lubang tanam. Jadi ini sangat irit, nggak rugi banyak lah. Ya nggak rugi karena ini nggak terkena penyakit juga. Jadi nggak pengobatan gitu ya, Nggak. Mas. Untuk Gemini juga 0%. Terus apa kayak lalat buah itu, Mas, ada nggak ya? Lalat buah juga alhamdulillah ini 0% juga. Soalnya kan itu tadi pencegahan. Dicegah. Oh gitu. Biasanya kan banyak tuh petani yang nggak percaya, masa sini layunya 0. Ya, masa biasanya kan udah ada lalat buah baru kena lalat buah terus diobati. Iya, Nah, itu yang bikin boros kayak gitu. yang bikin dana membengkak. Membengkak. Ya, Mas? Ini kan sebelum udah saatnya ini muncul apa? Buah. Buah Udah langsung mulai kasih pencegahan itu pencegahan tadi. itu ada semua di Buku sakti itu tadi ya. Sakti, ya. Jadi memang buku sakti top. Nah, jadi ini emang dari awal hingga saat ini juga
menerapkan SOP itu tadi ya Mas. Iya, 100% Mbak. Jadi di buku sakti itu bukan hanya menerangkan tentang gimana sih penanganannya kalau cabai itu terkena Gemini. Jadi di buku sakti itu ada mulai dari kayak pengolahan lahan ya Mas. Pengolahan lahan Awal. sampai penyakit-penyakit kayak juga bukan cuma Gemini, mulai dari trips, layu, busuk batang, pokoknya penyakit-penyakit yang ada di cabai-cabai atau yang ada di OR Tavi biasanya. Nah, terutama buat para petani muda ini tuh pasti sangat membutuhkan si buku panduan ini tadi, seperti buku sakti itu tadi. Jadi ini memang sangat membantu ya Mas. Masnya juga 3 tahun sudah vakum dari dunia pertanian, terus tahu buku sakti itu tadi, terus tanam lagi. Tanam lagi. Terus hasilnya ternyata juga alhamdulillah maksimal. 100% ini. 100%. Dari yang dulu bedanya sama sekarang. Yang dulu stunting kerdil-kerdil itu toh. Stunting. Nanam. Dulunya stunting cabenya, sekarang udah enggak, udah bisa tinggi. Juga nggak terkena penyakit-penyakit karena udah melakukan pencegahan, dan itu menurut SOP itu tadi ya Mas gitu. Nah sekarang lanjut, kira-kira ini petikannya keberapa ya Mas? Ini kalau nggak salah ke-7 besok. Baru ke-7 besok. Paling tinggi udah dapat petikan berapa Mas? Petikan kemarin dapat 49 kilo. Ini kemarin baru dipetik? Baru petik. Nah, ini sekarang hari berapa? Kamis, hari Selasa petik. Ini udah merah lagi. Udah 2 hari. Nah, ini udah waktunya petik lagi toh. Jadi memang agak sering cepet merahnya ya Mas. Cepet. 1 minggu 2 kali petik. 1 minggu 2 kali petik. Terus oh iya ini Mas, kan harganya sekarang lagi ada. Melosot Mbak. Ini gimana ya Mas? Menurut Masnya ini gimana kalau harga segini? Ilmu dulu ya Mbak. Iya. Dulu harga itu udah gonor Mbak. Harga di bawah 20.000 itu aja wah udah nggak bakal pulang ini modal. Anak ini santai-santai aja. Soalnya kan sehat Mbak. Oh, iya. Petik juga nggak 1 kali 2 kali. Sekarang nggak laku, siapa tahu besok bulan depannya lagi laku. Soalnya yang punya temen kemarin kan hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. 1 tahun itu metik terus. Yang penting itu tanamannya sehat dulu toh. Iya, oh iya. Jadi yang penting itu tanamannya sehat, dirawat juga. Jadi kalau sudah tahu pencegahan itu juga nantinya pasti aman-aman aja ke depannya. Kalau enggak nemu, kalau sekarang petikan pertama sampai mungkin Masnya petikan pertama sampai ke-7 dapatnya harga segini. Mungkin nanti petikan ke-10 udah naik lagi ya, atau petikan ke-15 gitu. Udah naik. Jadi tetap dirawat. Kalau hasilnya seperti ini juga enak dilihatnya, juga seneng ya Mas. Mungkin Masnya udah balik modal? Ya belum. Oh belum. Kirain udah. Tapi kan ini lagi baru metik toh. Mudah-mudahan nyampe 1 tahun. Kayak punya temennya. Ya. Amin. Punya temennya udah sampai ulang tahun. Iya itu punya Mas Damar itu toh. SOP juga itu 1 tahun. Itu juga menggunakan SOP buku sakti itu tadi ya. Sudah. Ulang tahun sampai ulang tahun toh. Ulang tahun nanam. Jadi Masnya dulu ini tanamnya saat musim hujan lagi tinggi-tingginya ya Mas? Kok berani ya tanam pada musim itu? Ya itu pas. Kan di sini juga banyak Mas yang terkena layu habis itu. Karena ya kemungkinan nggak ikut metode ini kan. Karena ini kan udah saya ibaratnya sebelum perang udah tak siap belajar. Antisipasi gimana. Ini kayak contoh bedengan toh tinggi besar kan, air kan jadi aman toh. Iya. Jadi ini juga karena mengikuti panduan SOP dari buku sakti itu sendiri ya Mas. Iya. Jadi makanya aman, dan di sekitar sini pun nanti bisa kita lihat juga kalau
di sini banyak yang cabai itu terkena layu, busuk batang, Gemini apalagi itu udah wah segini aja udah kena Gemini itu gimana ceritanya? 70% di sini. Padahal deket ya Mas. Ya. Ini depan sini ya. Itu juga. Belakang ya. sini juga. Jadi ini dikepung sama Gemini gitu. Tapi ini aman-aman aja sih OR-nya, alhamdulillah ya Mas. Terus untuk OR ini sendiri menurut Masnya gimana? Puas nggak Mas? Tanaman? Sangat puas Mbak. Ini perdana udah kayak gini si kedepannya itu udah ada umur 50 juga kecanduan OR. Oh, udah tanam lagi. Sekarang OR yang mau tanam juga OR Tavi lagi. Oh, sekarang udah umur 50 hari Mas. Nggak resiko soalnya. Lihat tetangga-tetangga itu umur 1 bulan, 2 bulan udah lihat sendiri lah Mbak. Jadi nanti kedepannya masih mau nanam si OR? OR lagi. OR lagi, nggak kapok ya Mas? Kecanduan. Karena sudah tahu juga gimana sih perawatannya seperti apa. Iya. Ternyata mudah, simple, dan hasilnya memuaskan seperti itu. Nah, untuk pesan buat para petani di luar sana Mas, terutama untuk petani pemula. Ya pesannya buat teman-teman petani, intinya nanam cabai itu ya harus telaten, gemati, Iya. jangan putus asa Pak. Jadi harus rajin merawat juga iya. ya Mas. Tapi ini Masnya tadi agak malas tapi hasilnya juga oke. Karena mengikuti SOP itu tadi ya, Mas. Jadi yang tadinya nggak tahu apa-apa, cuman dibilangin beli ini, ikut aja tapi hasilnya belum tentu. Nah, sekarang udah ada, ibaratnya udah ada jalannya. Udah ada Ini jalannya, misal jadi kurang paham juga bisa tanya. konsultasi 24 jam. Wah, on. Jadi emang sangat memudahkan para petani, terutama untuk petani pemula ya Mas. Iya. Nah, jadi untuk para petani, terutama untuk petani pemula, jadi memang buku sakti ini sangat-sangat membantu ya Mas. Iya. Gitu. Untuk apalagi untuk petani pemula, kan di sini juga di buku sakti itu tadi ada grupnya, terus itu juga menyediakan konsultasi 24 jam. Kan ini yang sangat dibutuhkan oleh para petani di luar sana yang masih bingung, daripada tanya ke banyak orang hasilnya malah bingung dan gak karuan nantinya. Kalau di grup bisa tanya secara 24 jam, bisa ditanyakan ke mentor-mentor ataupun ke Mas Dani langsung ya Mas. Iya. Gitu. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan para petani dan ini sangat membantu gitu teman-teman. Nah, cukup sekian untuk berbincang-bincang santai dengan Mas Didi. Terima kasih atas ilmunya. Seperti itu. Jadi untuk kalian tetap semangat para petani di luar sana dan jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Bye.